Halo semuanya, selamat datang di podcast di Infinite Loop. Kali ini kita akan ngobrol tentang Python, bukan ular ya, tapi bahasa pemrograman. Dan kita juga bakal bahas konsep logika keping dalam pemrograman. Bareng aku, Ina Dina. Dan aku Nindya Arena Rahmawati. Betul banget, Python tuh jadi salah satu bahasa pemrograman paling populer saat ini. Banyak dipakai buat data science, web development, sampai AI. Tapi tahu nggak sih, ternyata nama Python itu bukan dari ular loh. Bener banget, ini menarik. Jadi, yang bikin Python itu namanya Guido van Rossum. Dia mulai ngembangin bahasa ini tahun 1989 dan dirilis resmi tahun 1991. Nah, uniknya nama Python ternyata diambil dari acara komedi Inggris tahun 70-an loh, Monty Python Flying Circus. Jadi, bukan karena ular Python ya, tapi karena Guido suka acara itu dan pengen bikin bahasa pemrograman yang fun dan gampang dipakai. Wah, keren ya! Makanya Python tuh terkenal simple, readable, dan enak buat pemula. Nah, sekarang kita masuk ke logika keping. Ini tuh konsep penting dalam pemrograman. Intinya kita pakai percabangan if-else dan perulangan loop buat menentukan alur program. Biar lebih jelas, coba bayangin gini. Misalnya, percabangan if-else. Kita punya angka yang mau dicek apakah dia genap atau ganjil. Kalau angka habis dibagi dua, berarti genap. Kalau enggak, berarti ganjil. Simpel kan? Iya, dan ini bisa kita tulis pakai Python. Kodenya kayak gini nih. Jadi, ini hasilnya. Kalau kita masukkan angka 7, maka program bakal bilang 7 adalah bilangan ganjil. Dan jika kita masukkan angka 10, maka program akan bilang 10 adalah bilangan genap. Nah, konsep logika keping juga bisa diterapkan ke perulangan. Contohnya, kalau kita mau cetak semua angka genap, dari 1 sampai 10, kita bisa pakai loop kayak gini. Jadi, program ini bakal ngecek angka 1 per 1, dari 1 sampai 10. Terus, cuma angka genap yang bakal dicetak. Ini dia hasilnya. Kita masuk ke kasus logika keping selanjutnya. Di sini ada depth hitung underscore keping. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah keping berdasarkan berat total yang diinput user. Terdapat parameter berat underscore total, total berat dalam gram, dan berat underscore per keping, berat satu keping dalam gram. Menggunakan operator pembagian bulat untuk mendapatkan jumlah keping tanpa desimal. Selanjutnya, ada depth hitung underscore berat. Fungsi ini digunakan untuk menghitung berat total berdasarkan jumlah keping yang diinput user. Parameternya ada jumlah underscore keping, jumlah keping yang dihitung, dan berat underscore per underscore keping, berat satu keping dalam gram. Menggunakan operator perkalian untuk mendapatkan total berat. Dan fungsi ini meminta input dari pengguna. Dan untuk fungsi yang ini, hitung berat per keping. Selanjutnya, ada fungsi meminta input tambahan untuk menghitung jumlah keping dari berat tertentu. Dan selanjutnya, minta input tambahan untuk menghitung berat berdasarkan jumlah keping tertentu. Dan ini hasilnya akan masukkan total gram, misalnya 2400. Masukkan jumlah keping, misalnya 20 keping. Berat per kepingnya adalah 1200 gram. Selanjutnya, masukkan berat total untuk mencari jumlah keping, misalnya 1800. Maka, jumlah keping untuk 1800 adalah 15 keping. Selanjutnya, masukkan jumlah keping untuk mencari total berat. Kita masukkan 10. Nah, berat untuk 10 keping adalah 1200 gram. Jadi, hari ini kita udah bahas banyak hal. Python itu bahasa pemrograman yang simpel dan kuat. Namanya bukan dari ular ya, tapi dari acara komedi Monty Python. Logika keping bisa diterapkan dengan if-else dan loop di Python.
Oke, segitu dulu podcast di Infinite Loop. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.